강간당했다고 쳐. 니들 다 간 줄 알아. Wanita malang ini dipukuli seorang oknum polisi, bukannya mengusut laporan pelecehan yang ia alami. Malah, tanpa belas kasih oknum ini mengintimidasinya. Nah, bagaimanakah kisah ini bermula? Tentu semua ada sebab akibat. Baiklah, tanpa spoiler di awal, yuk kita masuk ke ceritanya. Di awal film, dibuka dengan seorang wanita sedang diinterogasi pada ruang penyidik kepolisian. Kang Jagyun, itulah nama wanita ini. Ia adalah seorang detektif sering dipanggil dengan sebutan Detektif Kang. Cerita kemudian mundur membawa kita ke 10 tahun sebelumnya. Chai Jae-yun, yang biasa disapa Jae-yun, gadis berbakat usia 20 tahunan. Ia seorang atlet junior menembak. Saat itu, dirinya sedang berlatih mengasah bakatnya menembak dengan hasil yang sangat presisi. Sebelum dari latihan, ia bertemu sahabat dekatnya yang bernama Won Kyung, yang saat itu lagi berkumpul bersama pacar dan teman-temannya. Jae-yun lalu menunjukkan medali emas prestasi dari hasil olahraga menembak yang telah ia raih. Melihat muka lebam Won Kyung sebagai sahabat, Jae-yun tentunya peduli. Ia menyarankan agar ikut tinggal bersamanya, supaya ayah Won Kyung yang ketika mabuk tidak memukul dirinya lagi. 오빠, 좀 이상해. Saat ingin mengajak Won Kyung untuk pergi merayakan keberhasilannya, terlihat Won Kyung menolak dengan ekspresi khawatir. Jae-yun menyadari bahwa Won Kyung selalu dalam kekangan pacarnya tersebut. 꼭 장학금 받고 대학 갈게. 아유, Jae-yun bersama kedua orang tuanya dalam perjalanan pulang dengan sebuah mobil. Dari perkataan ibunya, selain bakat menembak, diketahui Jae-yun juga berbakat dalam seni rupa. Saat bersamaan, beberapa pengguna motor melintas ugal-ugalan melewati mobil mereka. Ayahnya yang kaget merasa terganggu. Sedangkan Jae-yun menyadari itu adalah Won Kyung bersama pacar serta teman-temannya. Hal yang dikhawatirkan ayahnya pun terjadi. Takdir berkata lain. Mobil mereka mengalami kecelakaan, dan kejadian ini telah mengubah impian dan kehidupan Jae-yun berikutnya. Cerita kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian. Jae-yun sekarang tinggal sendiri di sebuah apartemen. Ia menyiapkan resum sebuah desain yang akan diserahkan sebagai syarat wawancara di sebuah perusahaan yang akan ia lamar. Setelah meninjau desain tersebut, direktur perusahaan sebenarnya tertarik. Akan tetapi, Jae-yun yang sekarang mengalami gagap akibat kecelakaan itu membuat perusahaan harus mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan dirinya. 진짜 Di sebuah pabrik tekstil Yorim, tempat Won Kyung dan Jae-yun sekarang bekerja sebagai karyawan lepas. Kita sebut saja si bos. Di saat rutinitas, ia menghampiri Won Kyung. Dengan tatapan penuh gairah, ia mengatakan agar segera menemuinya di kantor. Di situ si bos mengatakan akan mempromosikan Won Kyung menjadi karyawan tetap. Won Kyung sudah mengetahui ada maksud terselubung di balik kebaikan tersebut, yang tentu saja membuat ia kurang nyaman. Saat di apartemen, Jae-yun yang tinggal sendirian mendengar keributan dari tetangga sebelahnya, yang tak lain ditempati oleh Won Kyung dengan pacarnya bernama Chan Bai yang kini tinggal bersama. Tak tahan dengan kekerasan yang dialami Won Kyung, ia kemudian mendatangi untuk mengamankan sahabatnya tersebut. Chang Bai lalu membukakan pintu, dan terjadilah konfrontasi sehingga membuat Chang Bai marah. Meski ia sudah melarang untuk bertemu Won Kyung, sehingga Chang Bai yang impulsif langsung mengintimidasi Jae-yun. Di sisi lain, seorang detektif korup sedang berbicara empat mata dengan bos gangster pengelola tempat perjudian yang bernama Sang Bum. Kita sebut saja detektif Par. Par mengingatkan agar uang pengamanan segera disetorkan. Di tempat kerja saat rutinitas, Jae-yun melihat memar di lengan Won Kyung. Tentu saja itu ulah dari Chang Bai semalam. Kemudian mandor datang yang menandakan jam istirahat siang. Saat berpapasan, mandor dengan kesan tak suka saat Jae-yun menatap ke arahnya. Sebagai sahabat, tentunya Jae-yun memahami situasi yang dialami Won Kyung. Tapi Won Kyung melihat situasi itu dengan pandangan berbeda. Baginya, bosnya meski begitu tetap menguntungkan.
karena akan mendapat gaji lebih, serta hanya Chang Bai-lah yang menerima dirinya tanpa syarat, mencintai apa adanya. 받아주고 지켜준 사람 창배 오빠였어. Shin kemudian beralih ke sebuah rumah sakit. Iya, wanita ini adalah detektif Kang yang ada di awal cerita. Saat itu ia mengunjungi saudarinya yang bernama Jaryum, yang saat ini menjalani perawatan karena mentalnya yang tidak stabil serta tidak bisa berbicara. Detektif Park tiba-tiba panik saat di kantor setelah mengetahui kepolisian yang dipimpin detektif Kang melakukan penggerebekan pada sebuah tempat perjudian yang seharusnya dipimpin oleh dirinya yang tentu saja terkait bisnis bawah tanahnya dengan pengelola tempat tersebut. Di lokasi operasi yang dipimpin detektif Kang sukses bersama rekannya. Sementara itu, di sebuah kedai perkumpulan karyawan pabrik, terlihat adanya korelasi antara si bos dan mandor. Jae-yun mengetahui rencana tersembunyi bosnya itu. Untuk menghindari agar Won Kyung tidak mabuk agar pikirannya tetap jernih, Jae-yun membawa sahabatnya itu untuk keluar sebentar. Di sini Jae-yun lagi-lagi mengingatkan situasinya. Akan tetapi, Won Kyung tetap pada pendirian. Ia hanya bertingkah polos, tidak berpikir hal buruk yang bisa dilakukan bosnya itu. 넌 디자인이라도 하지. 난 Ketika kembali, mandor yang cari muka ini langsung memarahi mereka karena tidak sopan setelah pergi begitu saja. Jauh dari penolakan dengan sikap baik Jae-yun sebenarnya, Won Kyung berpikir sama. Ia tahu semua perkataan sahabatnya itu benar. Hanya saja, ia di posisi sulit untuk membuat pilihan. Ia merasa bersalah pada apa yang terjadi dengan Jae-yun. Ia teringat dengan kecelakaan 10 tahun lalu yang ada hubungannya dengan dirinya, sehingga membuat Jae-yun menjadi seperti sekarang. Di sini Won Kyung tidak mengetahui bahwa saat kejadian itu, Jae-yun sebenarnya tahu yang membuat kecelakaan itu adalah para pengendara motor, yang salah satunya yaitu temannya yang Won Kyung ini. Sementara itu, Jae-yun masih belum menerima keputusan dari perusahaan desainer tempat ia melamar. Dengan langkah gontai berjalan menyusuri pinggiran kota, melewati lorong gang-gang yang sempit, membuat jalan pintas menuju apartemennya. Tanpa ia menyangka malam itu akan mengubah jalan hidupnya lagi, tiba-tiba ia ditangkap seorang pria, yang kemudian 2 orang pria lagi datang menghampirinya. Tanpa ada empati ketiga pria ini merudah paksa Jae-yun, yang hanya seorang wanita tidak berdaya. Sebagai tindakan penolakan, Jae-yun menarik rambut hingga tercabut dari kepala salah seorang pria, membuat pria itu semakin marah dan bernafsu. Mereka tidak menemukan uang di tas Jae-yun. Saat melihat KTP-nya, salah seorang pria lalu mengambil. Malam itu menjadi malam yang kelam, menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan oleh Jae-yun. Di kantor polisi, detektif Park berbicara dengan sang bom terkait penggerebekan yang harusnya tidak terjadi. Park berjanji akan mengurus dan memastikan hasil dari kerjasama mereka. Nah, saat bersamaan, Jae-yun tiba-tiba muncul untuk membuat laporan. Dengan tampang kusut dan berbicara gagap, Jae-yun melaporkan kejadian yang dialaminya. 그 새끼들을 잡던가 말던가 할 거. Terlihat, Park tidak terlalu memfokuskan. Yang ada hanya kesan bosan dan alih-alih membantu agar mempermudah korban, Park yang korup malah memberi solusi dengan meminta uang pelicin. Karena tidak mendapatkan hal itu, ia melimpahkan kasus tersebut kepada detektif Kang selaku bawahannya. Dengan tangan gemetar, Jae-yun meletakkan rambut yang ia genggam. Park yang paham hanya mengatakan perlu laporan medis lagi agar bisa tes DNA rambut tersebut. Singkatnya, Park tidak mempercayai laporan Jae-yun. Setelah mengamati, baginya Jae-yun hanya seperti kebanyakan wanita yang sudah biasa membuat laporan palsu di kepolisian. Sebelum pergi, Park meminta alamat Jae-yun untuk keperluan lebih lanjut. Setiap kali berselisih dengan orang asing, saat di jalan pula rasa cemas berlebihan efek trauma kini dirasakannya. Detektif Kang segera kembali ke kantor setelah menerima laporan tersebut. Dan ya, pria yang mengambil KTP tadi ternyata belum puas jika harus bertiga.
Maka pria ini kembali melakukan hal yang sama dengan alasan mengembalikan KTP. Suara rintihan Jae-yun sampai terdengar ke ruang sebelah oleh Chang Bai. Terjadi konfrontasi, naluri bertahan hidup Jae-yun yang meronta. Ia berhasil memukul kepala pelaku menggunakan benda kaca. Dan ketika si pelaku mencoba mengekang, Jae-yun mengambil pecahan kaca dari benda yang pecah itu hingga berhasil menghujamkannya tepat ke leher secara vital, yang membuat si pelaku meregang nyawa. Detektif Kang dan rekannya tiba-tiba datang untuk menindaklanjuti laporan tadi. Nah, dengan gagap terbata Jae-yun menolak mereka masuk dengan alasan belum siap untuk memberikan keterangan. Berbeda dengan Detektif Park, Detektif Kang jauh sangat peduli saat ada laporan kasus pemerkosaan. Sikapnya itu terlihat saat berbicara dengan rekannya. Meski di luar sebagai seorang polisi yang tegas dan keras, namun ia tetaplah hanya seorang kakak yang peduli dengan saudarinya yang terbaring di rumah sakit. Singkat cerita, keesokan harinya di pabrik, Jae-yun mendapat SMS bahwa ia akhirnya diterima di perusahaan desainer tersebut. Namun mengingat situasi psikologisnya, berita itu sudah terlambat untuk bisa membuat Jae-yun bahagia. Saat bekerja pun ia tidak fokus, karena pikirannya sepertinya di tempat berbeda, hingga karyawan lain harus menegurnya. Kang akhirnya menemui Jae-yun di tempat kerjanya. Dengan kooperatif, Jae-yun memberikan keterangan karena kesulitan dalam komunikasi, sehingga ia menggunakan alat tulis. Kali ini, giliran Jae-yun yang berkesan biasa saja, tidak terlalu berfokus, bahkan ia tak mempercayai hukum kepolisian. Malah sebaliknya Detektif Kang yang bersimpati mengharapkan agar kasusnya bisa diselesaikan sebelum ada korban lain yang bertambah. 지은 씨, Saking pedulinya, Detektif Kang membangun sebuah hubungan yang lebih akrab lagi dengan Jae-yun. Terbukti dengan mengajaknya makan siang. Dan bukan tanpa alasan kepeduliannya itu. Faktanya karena Detektif Kang juga mempunyai seorang adik perempuan yang seusia dan mirip dengan kasus yang dialami Jae-yun. Adegan kemudian memperlihatkan kilasan saat Jae-yun memutilasi pria yang tewas tersebut. Dan tentu saja kulkas kecil tidak muat untuk menyimpan potongan tubuh yang sudah terpisah dalam beberapa kantong plastik. Malam itu terjadi ketegangan, membuat Won Kyung heran dengan sikap Jae-yun ketika ia malah kena tampar. Bukannya senang karena ia akan menghina. Di sisi lain, Detektif Park menemui Sang Bum di sebuah tempat untuk menegaskan lagi kerjasama mereka. Detektif Park tidak menyadari bisnis bawah tanahnya yang terendus dan diawasi oleh kepolisian. Menyadari potongan itu melebihi kapasitas, maka Jae-yun pergi keluar untuk membuang potongan tubuh tersebut. Agar bisnis kotornya tidak terendus, Park juga menutupinya seolah sebagai polisi yang baik. Ia mendatangi kediaman Jae-yun terkait kasusnya, akan tetapi Jae-yun sudah pergi. Saat bertemu Chan Bai, detektif mendapatkan informasi mengenai kepergian Jae-yun. Akhirnya, saat di jalan, ia berhasil bertemu dan bukannya menindaklanjuti kasusnya, malah mengintimidasi Jae-yun dengan pertanyaan yang seakan ia sebenarnya bukan korban. Jae-yun yang sudah muak memilih pergi. Tindakan itu membuat Park emosi hingga menghentikannya. Tanpa sengaja tas berisi potongan tubuh itu mencuat keluar. Park yang kaget sontak mengejar Jae-yun yang segera kabur berlari. Namun Jae-yun yang berlari menemukan jalan buntu, sehingga dengan mudah Park mendapati lalu memukulnya. Saat bergumul mencoba melawan, tanpa Park sadari pistolnya terjatuh, dan momen itu dimanfaatkan oleh Jae-yun yang ketakutan untuk menembak detektif Park sebanyak 2 kali. Hingga pria itu akhirnya tewas terkapar. Merasa hidupnya sudah hancur terlalu dalam luka dan tak mungkin diperbaiki lagi, Jae-yun sempat ingin bundir dengan menembakkan pistol tersebut ke mulutnya. Keesokan harinya polisi sudah tiba di TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara, Park tewas terkena peluru yang ditembakkan presisi di kepalanya. Selain itu, pistol dan peluru cadangan juga telah hilang di TKP. Sementara Won Kyung akhirnya menerima tawaran bosnya untuk dipromosikan, yang artinya ia harus siap melayani keinginan bosnya tersebut. Di sisi lain,
Detektif Kang harus menghadapi mental saudarinya yang sewaktu-waktu kumat. Detektif Kang selalu menelpon Jae-yun terkait kasusnya yang belum dipecahkan, juga karena simpatinya tersebut. Akhirnya Jae-yun bersedia menemui Kang di kantor polisi dan terkait kematian Detektif Park, sementara kepolisian menduga itu ulah rekan bisnisnya Sang Bum, sehingga semua anggota kriminal itu ditangkap untuk dimintai keterangan. Nah, di saat yang sama Jae-yun melihat seorang pelaku dan ia ingat betul itu adalah orang yang memperkosanya. Jae-yun memilih menghindar dan pergi daripada melaporkan apa yang ia lihat. Saat meninjau riwayat, Jae-yun diketahui dulunya adalah orang berprestasi yang memiliki bakat menembak, dan 10 tahun lalu mobil yang ditumpangi Jae-yun bersama kedua orang tuanya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal dan Jae-yun mengalami gagap kesulitan berbicara. Selesai memberikan informasi, Sang Yun dan Jae-sung akhirnya meninggalkan kantor polisi, dan tanpa sepengetahuan mereka, Jae-yun diam-diam mengikuti Sang Yun setelah ia berpisah dengan Jae-sung. Seperti Jae-yun hanya ingin mengetahui kediaman Jae-sung. Saat di pabrik, sikap Jae-yun kini berbeda dari biasanya terhadap mandor ini. Kini malah ia yang berani menampar. Dan si bos terkejut menerima surat pengunduran dirinya. Saat meninggalkan pabrik, ia sempat melihat papan pengumuman yang bertulis nama Won Gyung resmi diangkat sebagai karyawan tetap. 뭘 꼬라봐 병신 같은 년아. Setiba di apartemen, ia berpapasan dengan Chang Bai. Jae-yun melihat ada yang tidak beres setelah melihat tangan Chang Bai berlumuran darah. Dengan cepat, ia berlari menuju apartemen dan mendapati Won Gyung yang sudah kritis akibat dipukul. Sebagai sahabat, ia lalu membawa Won Gyung ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan, Chang Bai yang marah hingga memukulnya karena Won Gyung diketahui selingkuh dengan si bos akibat ingin mendapat promosi tersebut. Singkat cerita, di sebuah tempat mangkal Chang Bai, tiba-tiba Jae-yun datang dan membuat marah Chang Bai dengan memecahkan kaca mobilnya. Namun belum sempat ia bertindak lebih, peluru sudah mendarat tepat di kepalanya. Ditembakkan yang akhirnya Chang Bai pun tewas. Di TKP saat investigasi, kepolisian mengetahui Chang Bai tewas akibat peluru yang sama yang dimiliki oleh Detektif Park. Setelah diselidiki, Detektif Kang menemukan adanya keterkaitan antara kasus Park, Chang Bai, dan Won Gyung. Di sini rekannya sudah mencurigai Jae-yun sebagai pelaku, mengingat background dan mencocokkan dengan korban yang tewas tertembak dengan presisi. Namun Kang membantah hal itu. Menurutnya tidak mungkin Jae-yun yang melakukan. Saat di kantor, Kang menerima amplop berisi desain yang diberikan Jae-yun sebagai hadiah untuk saudarinya. Kemudian, kepolisian kini mendapat info keberadaan Sang Bum yang menghilang, yang diduga kuat ditetapkan sebagai pelaku tersebut. Setelah sebelumnya mengetahui kediaman Sang Yun, akhirnya Jae-yun mendatangi si pelaku pria bertato tersebut. Hingga hal yang kita duga pun terjadi. Jae-yun lebih dahulu menembaki selangkangan Sang Yun sebanyak 2 kali sebelum akhirnya memberikan eksekusi terakhir tepat di kepalanya. Seperti biasa, polisi sudah di TKP dan mendapatkan info yang sama persis tentang penyebab tewasnya Sang Yun serta peluru yang digunakan. Di ruang interogasi, Sang Bum yang sudah berhasil ditangkap ternyata tidak bisa membuktikan bahwa ia terbukti sebagai pelaku. Kini kepolisian menemukan jalan buntu. Singkatnya, Detektif Kang akhirnya mendapatkan hasil forensik dari tes DNA rambut yang diberikan Jae-yun sebelumnya. Dan setelah dicocokkan, ditemukanlah sebuah kebenaran. Setelah mengetahui rambut itu miliknya Sang Yun, pria bertato yang tewas tersebut, maka kesimpulan akhir pelaku pembunuhan dari semua korban mengarah kepada Jae-yun. Sementara rekannya yang mendapati desain Jae-yun yang berada di meja Park segera memeriksa angka yang terdapat di gambar tersebut. Lalu, Detektif Kang yang tak punya banyak waktu lagi langsung seorang diri mendatangi masuk paksa ke apartemen Jae-yun. Kemudian ia mendapatkan sebuah kebenaran tentang Jae-yun melalui buku harian yang ditemukan. Namun, tiba-tiba saja Kang dikejutkan dengan pukulan yang membuat ia pingsan. Saat terbangun dalam posisi terikat, di situ Jae-yun mengutarakan perasaannya. Kenapa ia nekat sejauh ini? Ialah karena tidak percaya, kecewa dengan supremasi hukum. Jae-yun mengurungkan niat membunuh setelah Kang mengingatkan tentang saudarinya yang bernasib sama dan sampai sekarang pelakunya masih bebas di luar sana.
Berkat info dari desain tersebut yang angkanya cocok dengan nomor seri pistol detektif Kang, sehingga rekannya berhasil datang dan membebaskan Kang yang terikat. Singkatnya, setelah meninggalkan Kang, ia menuju tempat prostitusi yang diketahui tempat seorang pelaku berada yang bernama Jae-sung. Dan kebetulan juga di situ tempat sering mangkalnya si bos. Si bos yang jadi penyebab Won Kyung hingga harus berada di rumah sakit ini pun akhirnya mendapatkan pembalasan. Selesai menghabisi mantan bosnya, kemudian tinggal menghabisi Jae-sung sebagai pelaku yang tersisa. Tembakan pertama mengenai paha Jae-sung. Kemudian polisi tiba yang dipimpin detektif Kang, lalu mencoba dengan cara halus membujuk Jae-yun agar segera menyerah. Jae-yun yang bersimpati terhadap curhatan Kang akhirnya meletakkan pistol tersebut yang hampir saja ia akan menembakkan ke dirinya sendiri. Namun siapa sangka momen itu dimanfaatkan Jae-sung untuk menembak Jae-yun hingga membuat ia tersungkur. Kang yang sudah menganggap seperti adiknya sendiri, tanpa memikirkan kode etik ia pun menembak Jae-sung. Akhir kisah ditutup dengan cerita detektif Kang yang menyebabkan ia berada di ruang interogasi adalah upaya percobaan pembunuhan terhadap Jae-sung saat di rumah sakit, dan hingga akhirnya ia berubah pikiran lebih memilih mengakhiri hidup Jae-yun yang dirawat di sebelah Jae-sung. Hal itu menunjukkan sikap detektif Kang yang lebih memilih supremasi hukum ketimbang harus main hakim sendiri. Jae-yun mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu mati dalam keadaan bebas seperti keinginannya serta pelaku. Terakhir Jae-sung yang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan keadilan. Itulah pengakuan detektif Kang. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dime que no has sufrido.